Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di ibadah pagi hari ini Rabu tanggal 11 Juni 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari buku NDHKBP. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, di dalam Kristus Yesus, terpujilah Engkau Tuhan yang senantiasa tempat kami menggantungkan segala harapan dan kehidupan kami. Engkau yang menciptakan kami dan memelihara hidup kami. Perkenankanlah kami juga Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu yang menjadi bekal kehidupan kami. Sepanjang hari ini kami mau dalam penyertaan Tuhan, dan biarlah firman-Mu melekat dalam hati dan pikiran kami. Dan berikanlah Roh Kudus-Mu untuk menyertai rencana kami pada hari ini, agar setiap apa yang menjadi aktivitas kami berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 51 ayat 5. Beginilah dikatakan dalam nats tersebut. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Dalam bahasa Batak dikatakan, Ainunga huboto aka pangalau siku, jala saitongdo soson dijoloku dosaku. Demikianlah dikatakan dalam nats tersebut. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, tidak mudah bagi seseorang atau bagi manusia untuk mengaku dosa-dosa atau kesalahannya di hadapan orang lain maupun di hadapan Tuhan. Kebanyakan orang suka menyembunyikan kesalahannya, dan jika diingatkan atas kesalahannya tersebut atau jika ditegur dalam kesalahannya tersebut, biasanya orang meresponnya dengan marah, bahkan membenci orang yang mengingatkan atau menegur kesalahan atau dosa-dosanya. Dan bahkan sering orang melakukan perlawanan dengan merencanakan balasan atau sebisanya membuat cerita dengan berbagai alasan, sehingga kesalahannya itu bukan lagi menjadi sebuah pelanggaran, tetapi menjadi sebuah pembenaran di hadapan semua orang. Ini sering terjadi, saudara-saudara. Itulah kesulitannya orang untuk bisa jujur terhadap diri sendiri dan mengakui kesalahannya. Tidak demikian dengan Daud. Ada kelebihan Daud dari antara sejumlah umat manusia. Daud tidak mau menutupi kesalahannya di hadapan Tuhan. Dan dari sekian tulisan-tulisan Daud, kalau kita perhatikan baik dalam kitab Mazmur dan tulisan yang lainnya, satu hal yang tidak pernah terluput dari tulisan Daud adalah
Dia selalu mengingat akan dosa-dosa dan kesalahan. Dan dia akan selalu mengatakan bahwa ampunilah kiranya kesalahan hamba-Mu. Saudara, pengakuan terhadap dosa-dosa ini merupakan hal yang terbaik yang pernah Daud lakukan dalam kehidupannya. Berbeda dari sekian manusia yang benar-benar tidak mau diingatkan akan kesalahannya. Dan dalam kitab Mazmur ini, pasal 51 ini, kita diingatkan tentang bagaimana seorang Nabi Nathan pernah mengingatkan Daud akan kesalahannya ketika dia telah melakukan rentetan kesalahan dan dosa-dosa yang mungkin saja manusia tidak ada yang mengetahuinya. Bahkan Nabi Nathan sendiri tidak mengetahui dan tidak menyadari kesalahan Daud ini. Karena Daud waktu itu sebagai seorang raja telah menyusunnya dengan apik, dengan sangat rapih ketika dia merencanakan pembunuhan terhadap Uria dengan berbentuk yang menganggap bahwa Uria itu sepertinya telah menjadi seorang pahlawan di medan perang. Dan kemudian Daud menciptakan seolah semuanya merupakan jasa dan kebaikan yang ditawarkan kepada Betseba istri Uria. Sehingga akhirnya Daud ini mendapat kebenaran untuk mengambil Betseba sebagai selirnya. Dan kemudian tanpa orang lain ketahui telah tercipta sebuah skenario dalam perjalanan tersebut. Namun Nabi Nathan sendiri mendapat penglihatan daripada Allah, mendapat pengetahuan daripada Allah, dan Allah memberitahukan kesalahan daripada Daud itu, sehingga dia diutus untuk menegur kesalahan Daud. Memang pada waktu itu Daud menunjukkan sikap marah oleh karena Nathan, namun dia juga tidak bisa memungkiri kalau memang dia telah merencanakan sesuatu terhadap Uria. Dan dia tahu dan dia sadari bahwa Allah memperhatikan setiap tindak tanduk yang dia kerjakan. Dan dia serta-merta mengakui kesalahannya di hadapan Allah. Dan dia meminta pengampunan dari Tuhan. Kemudian dia mengambil abu sebagai tanda bergabung dan minta mohon pengampunan dan bertobat di hadapan Allah. Dan efek dari kesalahannya itu dia tahu dia harus menerima akibat daripada kesalahannya. Dan kemudian anak pertama yang dilahirkan oleh Betseba untuknya harus diambil oleh Tuhan daripadanya. Saudara kekasih di dalam Kristus Yesus, rencana Daud ini sangat rapi dan dia buat skenario begitu indah, begitu apik sehingga tidak seorang pun yang mengetahui bahwa sebenarnya Daud telah memiliki rencana sedemikian bagus. Tetapi satu hal yang harus kita ketahui bahwa Allah melihat semuanya itu dan Allah akan menunjukkan cara bagaimana seseorang dipertemukan dengan kesalahannya. Terlepas daripada apakah seseorang itu mau mengaku atau tidak mengaku kesalahannya. Karena Tuhan akan senantiasa melihat. Dan meskipun Allah tidak akan mengutus seseorang seperti Nathan untuk menegur langsung kesalahannya, tetapi seseorang akan tahu jikalau dia telah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Seseorang akan menyadari, dia akan mengetahui bahwa sesungguhnya dia telah melanggar perintah Tuhan dan telah bersalah di hadapan Tuhan. Dan dia tidak akan pernah bisa menutupi kesalahannya di hadapan Tuhan. Sehingga seseorang akan tahu sendiri efek dari dosa dan kesalahannya seperti apa. Seseorang yang bijaksana seperti Daud ini akan mengakui dosa-dosanya dan jujur terhadap dirinya sendiri bahwa dia harus meminta pengampunan dari Tuhan. Sebab ketika seseorang telah mengakui dosanya, maka mereka akan mendapatkan kesempatan untuk mendapat pengampunan dari Tuhan. Namun sebaliknya, apabila seseorang tidak mau mengaku-ngaku
dosa dan kesalahannya di hadapan Tuhan, maka mereka telah memupuk dosa itu menjadi sebuah kekekalan. Apa faedahnya bagi dirinya sendiri jika dosa itu melekat pada dirinya, saudara-saudara? Pastinya dia akan jauh dari pengampunan Tuhan. Tanpa pengampunan Tuhan, maka seseorang tidak akan mendapatkan apa-apa di hadapan Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang bisa menjadi pembenaran bagi seseorang jika tidak mau mengaku dosa dan kesalahannya di hadapan Tuhan. Memang banyak orang merasa tidak berdosa lagi, tidak melakukan kesalahan lagi saat Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini. Apakah arti kedatangan Kristus ke tengah dunia ini? Jikalau memang manusia tidak seluruhnya telah menjadi berdosa dan jatuh ke dalam pencobaan, Yesus itu tidak perlu datang ke tengah dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Itulah sebabnya Yesus hadir oleh karena dosa dan pelanggaran manusia. Dan barang siapa datang kepada Allah dan mengaku Yesus di hadapannya dan mengaku segala dosa dan kesalahannya, tentunya mereka akan mendapatkan pengampunan. Saudara, mungkin orang lain bisa kita bohongi, tetapi Tuhan tidak akan pernah bisa kita bohongi. Maka sebaiknya lebih baik kita jujur dan mengaku di hadapan Tuhan dan memohon pengampunannya dan bertobat. Sehingga hal ini akan mendapatkan berkat baru dalam kehidupan kita. Dibandingkan kita senantiasa mengaku-ngaku sebagai orang baik, sebagai orang mulia, sebagai orang yang tidak berdosa di hadapan Allah. Hal yang dikerjakan oleh Daud dalam kehidupannya yang tanpa diketahui oleh seorang pun, tetapi Tuhan telah mengingatkannya melalui hambanya. Dan pertobatan Daud ini akhirnya menciptakan suasana baru di dalam kehidupannya, sehingga dia menjadi orang yang diberkati oleh Allah. Saudara, betapa pentingnya kita itu datang di hadapan Allah dan mengaku dan memohon pengampunan daripada Tuhan, supaya kita ini mendapat dan memperoleh berkat baru dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena tanpa pengakuan kita tidak akan pernah diampuni. Dan hal yang sering kita hadapi dalam kehidupan kita adalah tidak maunya orang mengakui kesalahannya. Bahkan secara gereja, ketika gereja melakukan siasat gereja itu berdasarkan aturan daripada yang berlaku di gereja itu. Itu adalah cara Tuhan untuk menegur seseorang. Bahkan seseorang tidak berkenan jika ditegur. Salah satu contoh misalnya seperti adanya siasat gereja yang kita sebut dengan RPP. Meskipun seseorang itu memang pantas untuk ditegur dalam kesalahannya, tapi kebanyakan tidak bersedia. Banyak orang melakukan pelanggaran tetapi tidak mau dikatakan sebagai orang yang bersalah atau tidak mau ditegur. Tetapi alangkah baiknya jika seseorang itu memiliki sifat atau pribadi seperti Daud, saat ditegur oleh hamba Tuhan, mereka akan datang dan mengaku dan bertobat di hadapan Tuhan, sehingga akan ada suasana baru, hidup baru, dan berkat-berkat yang baru. Karena dengan pengampunan yang diberikan oleh Tuhan adalah kelayakan bagi kita untuk menerima anugerah-Nya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau hadir tengah dunia ini adalah mengingatkan kami sebagai manusia berdosa yang layak untuk Tuhan tebus. Oleh karena iman dan kepercayaan kami yang senantiasa datang ke hadapan-Mu, memohon pengampunan dan belas kasihan-Mu. Kami hendak diperbaharui di dalam Engkau Tuhan, supaya kami memperoleh karunia dan berkat-Mu
Maka izinkanlah kami senantiasa Tuhan diingatkan oleh firman-Mu. Saat kami melakukan kesalahan, kami akan datang ke hadapan-Mu dan meminta pengampunan daripada-Mu. Ya Tuhan, biarlah kami senantiasa menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah kami senantiasa datang di hadapan-Mu Tuhan untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk Tuhan perbaharui. Dan ampunilah kiranya segala kesalahan dan pelanggaran kami. Dan ingatkan kami untuk senantiasa hidup benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang senantiasa mengingatkan kami. Biarlah kami selalu berjalan di jalan-Mu. Agar setiap yang kami kerjakan, semuanya itu Tuhan mendapatkan izin dari-Mu. Namun bila kami menemukan diri kami telah melanggar dan bersalah di hadapan-Mu, perkenankanlah kami untuk senantiasa mendapatkan pengampunan dari-Mu Tuhan, supaya kekekalan kami dapatkan dari hadapan-Mu ya Tuhan, oleh karena perkenanan-Mu. Pimpin kami dalam kehidupan kami, dan bantulah kami Tuhan untuk hidup sesuai dengan hukum-Mu, dan perintah-Mu akan senantiasa kami lakukan. Dan bantulah kami Tuhan untuk senantiasa hidup benar di hadapan-Mu oleh karena kasih-Mu yang sudah memberi pengampunan kepada kami. Maka sertailah kami Tuhan setiap saat dalam kehidupan kami, dalam setiap pergumulan, perjuangan, dan juga harapan kami. Kiranya dosa-dosa kami tidak menjadi penghalang untuk anugerah-Mu. Maka ampunilah kiranya dosa-dosa kami ya Tuhan, dan bantulah kami untuk senantiasa datang ke hadapan-Mu, sehingga kami hidup dalam pembenaran Tuhan. Dan kami akan senantiasa meninggalkan jalan yang sesat dan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat-berkat-Mu dan peringatan-Mu senantiasa menjadi peluang baru bagi kami untuk mendapatkan anugerah-Mu. Terpujilah Engkau dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kita bertemu di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Aku menyesal dan malu sujud di hadirat-Mu.